Selanjutnya saya akan menjawab yang B, yang dimana soalnya membuat sebuah kebijakan keamanan atau security policy dari hasil analisis resiko keamanan. Saya akan menjelaskan kebijakan keamanan informasi terlebih dahulu, yang dimana kebijakan keamanan adalah suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap, yang diantaranya yaitu phase pertama, inisiasi proyek, membantu sebuah tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. Selanjutnya phase kedua yaitu penyusunan kebijakan, berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan berpengaruh. Yang phase ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan, berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Selanjutnya phase keempat, kesadaran dan edukasi, melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Yang selanjutnya ada phase kelima yaitu penyebarluasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Lalu kebijakan keamanan yang terpisah dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan fisik, keamanan komunikasi data, klarifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, akuntabilitas manajemen. Kebijakan terpisah ini diberitahukan kepada karyawan biasanya dalam bentuk tulisan dan melalui program pelatihan dan edukasi. Setelah kebijakan ini ditetapkan pengendalian dapat diimplementasi. Selanjutnya yang pertama ini ada kerahasiaan data, yang melanjutkan yang jawaban A, melanjutkan yang B ini membuat sebuah kebijakan. Yang pertama kerahasiaan data, informasi yang diperolehkan diakses di cloud harus diidentifikasi dan diklarifikasikan secara tepat. Penyedia layanan cloud di computing harus membuktikan kepada pelanggan terhadap efektivitas pengendalian privasi data. Penyedia layanan cloud computing juga harus memiliki sumber daya manusia disertai pengetahuan yang memadai dan keterampilan untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap pelanggaran keamanan pada waktu yang tepat. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara berkala untuk memantau penyedia layanan cloud terhadap persyaratan yang ditetapkan, standar, prosedur, dan kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan besar terhadap prosedur, standar, atau kebijakan layanan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kontrol terhadap data, yang dimana audit pihak ketiga harus dilakukan secara teratur untuk memantau penyedia layanan cloud computing terhadap kepatuhan akan kesepakatan efektivitas, pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan, keamanan prosedur dan standar. Penyedia layanan cloud harus memberikan transparansi, operational control, dan keamanan pada layanan cloud computing. Selanjutnya yang ketiga, ketersediaan data dan layanan, yang dimana data harus tersedia dan di backup, harus disertai skema recovery data yang efektif untuk mencegah kehilangan data, menimpa data yang tidak diinginkan, atau rusak. Penyedia layanan cloud harus memiliki backup dan kebijakan replikasi data secara menyimpan bukti auditable yang cukup untuk prosedur restore data termasuk recovery data secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Sekian jawaban A dan B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.